Hai sobatku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aryanis Official. Sobatku semuanya, hari ini aku berada di Pacitan yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, di mana di Kabupaten Pacitan ini penuh dengan lokasi-lokasi wisata yang sangat menarik, dan salah satunya adalah Monumen Cinta Pacitan. Monumen Cinta Pacitan yang akan saya tuju ini tidak jauh dari pusat kota, yakni tepatnya di Jalan W.R. Supratman di samping STM Bina Karya Pacitan. Dan aksesnya pun sangatlah mudah karena Monumen Cinta di Pacitan ini terletak di kawasan pemakaman Makam Kucur, dan tidak perlu membayar untuk memasukinya ataupun mengunjunginya, bisa kapan saja dan tidak memerlukan waktu yang lama karena aksesnya sangatlah mudah. Monumen Cinta Pacitan berada di dalam area pemakaman Kucur, dan bangunan ini nampak berbeda dengan bangunan-bangunan penanda makam yang lainnya. Nampak dari depan sebuah cungkup yang ternyata cungkup ini merupakan pintu gerbang masuk ke dalam pemakaman. Cuaca pada siang hari ini benar-benar sangatlah indah dengan langitnya yang teramat biru, seolah-olah saya disambut baik datang dan berkunjung ke Monumen Cinta Pacitan ini, yang tidak lain ternyata adalah sebuah penanda pemakaman yang sangat indah dan berbeda dengan penanda-penanda makam yang lainnya. Dan ini langsung saja saya akan masuk ke dalam Monumen Cinta di Pacitan ini, dan di sini sudah ada nampak sebuah bangunan cekung yang ternyata ini merupakan pintu gerbang masuk ke dalam area Monumen Cinta di Pacitan ini. Dan di atas ini nampak sebuah tulisan yang udah agak sedikit samar, berbunyi Memento Mori, yang artinya ingatlah akan kematianmu, atau ingatlah bahwa suatu saat nanti kita akan mati. Dan selepas dari masuk pintu gerbang yang berbentuk cungkup ini, di sini saya temukan sebuah ceruk kecil semacam ruangan bawah tanah, dan di sini ini aku dekatkan ya, tulisannya sudah sangat samar sekali. Ada sebuah tulisan Et Perpetuum Vere Memoriam, yang artinya kurang lebih sebuah kenang-kenangan abadi. Sedangkan 6 huruf di bawahnya diperkirakan adalah inisial atau kode tertentu yang belum diketahui maksudnya sampai pada saat ini. Ada tanda asterik berupa seperti bintang kecil itu yang menandakan hurufnya tidak dibaca karena rusak. Dan spekulasi yang berkembang menurut cerita adalah tulisan tersebut merupakan kode inisial orang yang membangun makam ini. Seperti penelitian Remelin yang menuliskan sedikit berbeda, GBFFIS. Dan di samping dari pada monumen ini ada 2 jalan ya, di bagian sisi kanan dan bagian sisi kiri, yang merupakan pintu masuk ataupun tangga masuk menuju ke atas, di mana keberadaan daripada Monumen Cinta ini. Dan bagian depan dari atas cungkup terdapat sebuah tulisan RIF, yang tentu saja maksudnya adalah rest in peace, atau aslinya dalam bahasa Latin requiescat in peace, beristirahatlah dengan tenang. Sedangkan pada atap belakang yang menghadap ke utara tertulis Verlaten maar niet vergeten, yang artinya adalah yang ditinggalkan tetapi tidak terlupakan. Pada langit-langit cungkup terdapat bekas lukisan berwarna biru yang diperkirakan menurut orang adalah gambar dari orang yang dimakamkan di situ, namun telah dirusak dan dihancurkan pada masa Jepang yang tidak jelas alasannya mengapa
di sini ini dihancurkan. Gambar orang tersebut yang ada di sini ini dihancurkan. Makam ini ditutup dengan batu nisan panjang terbuat dari batu alam dalam ukuran yang cukup besar. Dan di atas batu nisan panjang ini adalah awal mula makam ini menjadi bahan diskusi yang cukup serius, justru dari kalangan ilmuwan di luar negeri. Paling tidak sudah ada 2 penelitian mengenai makam ini. Yang pertama dilakukan oleh Loyer dan Claude Coillot, dan disambung penelitian yang dilakukan oleh William J.J. Remelin, dan tulisan pada batu nisan atau epithet ini sempat menjadi misteri yang tidak dapat diselesaikan oleh penelitian Loyer dan Coillot, serta sempat membuat Remelin pusing dan butuh waktu lama untuk dapat memecahkan sandi ini. Tulisan pada batu nisan ini tidak dapat dibaca oleh orang awam karena menggunakan sandi Wegener Klexik yang diperkirakan digunakan pertama kali oleh Julius Caesar dan cukup populer pada abad ke-19. Ini akan aku dekatkan seperti apa tulisan yang ada di atas batu nisan ini. Tulisan ini nampak seperti hanya sekilas tulisan yang menyerupai huruf berantakan tanpa makna atau huruf-huruf yang bertebaran begitu saja di sini yang tidak bisa benar-benar terbaca oleh orang awam. William J.J. Remelin yang kemudian membuat penelitian yang memakan waktu cukup lama untuk dapat memecahkan sandi rahasia yang digunakan dalam tulisan di atas makam ini, dan Remelin juga sangat terbantu oleh John William yang berhasil membuat program komputer yang dapat memecahkan sandi Wegener ini. Kemudian untuk pertama kalinya pada tanggal 20 Oktober 1990, sandi rahasia di atas batu nisan ini dapat dipecahkan. Dan inilah salinan atau terjemahan daripada tulisan abstrak yang berada di atas batu nisan ini. Untuk istri yang sangat kucintai, Jamiyah, terlahir 1873, meninggal 12 Desember 1901. Oh Jamiyahku, bunga mawarku, Rose of Sharon. Bagaimana saya dapat mengungkapkan rasa cinta dan hormatku kepadamu? Seluruh dunia ini menjadi sempit bagiku. Apakah aku akan bertemu denganmu lagi? Seandainya ada kehidupan di alam baka, tentu kamu sekarang ini ada di surga. Kamu sungguh sangat baik dan begitu saja terlempari kotoran. Karena itu, saya akan menempuh jalan sulit, melewati Golgota dan menemui kembali. Sampai kita ketemu lagi. Nah, begitulah terjemahan dari tulisan abstrak ataupun sandi yang berada di atas batu nisan ini. Dan di sini menggunakan istilah Rose of Sharon, itu ungkapan untuk sebuah bunga yang tak ternilai harganya. Dan ungkapan ini sering juga digunakan dalam sebuah lirik maupun saja ataupun puisi ya, di mana penggunaan kata modern Rose of Sharon merujuk pada bunga dari berbagai jenis yang biasanya tumbuh di Eropa dan di Asia Selatan. Si penulis di makam ini menggunakan istilah Rose of Sharon itu menunjukkan betapa indah dan berharganya seorang Jamlah bagi dirinya. Ini luar biasa, bentuk sebuah cinta, rasa kagum seorang pria terhadap wanitanya. Dan dari prasasti di nisan ini terungkap bahwa yang dikuburkan
di makam ini adalah seorang perempuan bernama Jamiah yang meninggal pada usia 28 tahun. Dari terjemahan tulisan di atas batu nisan ini tidak bisa tergali informasi yang lebih, dan justru dari terpecahkannya sandi yang berada di atas batu nisan ini timbul bergudang-gudang pertanyaan. Lantas siapakah suami Jamiah yang terlihat begitu sangat mencintainya itu? Siapakah sosok pria tersebut yang begitu sangat memuja Jamiah ini? Dan kenapa di dalam batu nisan ini menyebutkan Jamiah thrown with it? Apakah ada peristiwa tragis yang menimpa Jamiah sebelumnya? Dan kenapa tulisan di atas batu nisan ini perlu disandikan atau dirahasiakan? Kalau memang itu ungkapan seorang pria terhadap seorang wanita yang akhirnya sebagai penghargaannya dimakamkan di sini dan dibuatkan makam khusus dengan pola yang sangat begitu indah pada ratusan tahun lalu, sudah adanya bangunan semegah ini untuk sebuah pemakaman. Kalau memang suaminya Jamiah itu benar-benar mencintai Jamiah, kenapa tidak ada kuburannya di dekat makam Jamiah? Seperti kebiasaan orang-orang yang memang saling mencintai. Apakah Jamiah ini ada pertanyaan lain timbul dari terungkapnya tulisan yang berada di atas batu nisan ini? Apakah Jamiah ini istri kedua atau seorang nyai seperti kebanyakan pada zaman penjajah atau zaman pejabat-pejabat kolonial Belanda pada waktu dulu? Dan apakah huruf-huruf yang bertahtakan di bagian lain dari makam ini merupakan kode inisial dari suami atau orang yang membangun makam ini? Belum ditemukan rahasia maupun terungkap siapa suami dari Jamiah ini. Sampai saat ini pun belum ada yang bisa memecahkan kode sandi tulisan di makam ini yang sangat sedikit petunjuknya tentang suami daripada Jamiah. Namun menurut cerita penduduk setempat yang dimakamkan di makam tersebut adalah seorang perempuan Jawa yang cukup terkenal, istri dari seorang pengawas perkebunan zaman kolonial Belanda. Dari petunjuk penduduk sekitar, akhirnya lawyer menemui Ibu Sukiyah, keponakan dari pemilik makam misterius ini yang tinggal di desa Selahung ke arah Ponorogo. Dan bapaknya Sukiyah adalah adik kandung dari Jamiah yang diserai tugas merawat makam ini. Dan dari informasi Ibu Sukiyah ataupun suami Jamiah bernama Tuan Gip, dan diperkirakan Jamiah pada waktu itu berusia 20 hingga 30 tahun lebih muda dari suaminya. Jamiah diperkirakan meninggal pada usia 35 tahun ataupun yang tertulis di sini tadi adalah 28 tahun. Dan bapaknya Sukiyah adalah pegawai dari Tuan Gip sendiri pada masa itu. Dan setelah Jamiah meninggal pada tahun 1901, Tuan Gip kemudian pindah ke Mauspati dan menghabiskan masa pensiunnya di sana, serta meninggal di sana 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1903. Tuan Gip sendiri menurut cerita adalah pengawas tuan tanah atau perkebunan kelapa, dan menurut penduduk sekitar juga sempat mengatakan bahwa sekali waktu Tuan Gip ini berjalan kaki dari Mauspati ke Pacitan hanya untuk mengunjungi makam Jamiah ini. Akan tetapi keberadaan makam dari Tuan Gip sendiri tidak ada yang mengetahuinya. Ada yang memperkirakan di antara Mauspati dan Pacitan profesi Tuan Gip masih menurut cerita penduduk setempat adalah pengawas tuan tanah perkebunan kelapa yang mempunyai banyak sekali tanah berhektar-hektar. Lantas siapakah sebenarnya Tuan Gip suami Jamiah? Ini juga masih menjadi misteri. Dan hingga saat ini misteri itu benar-benar tidak bisa terpecahkan. Siapakah suaminya Jamiah dan siapakah yang membuat pemakaman
yang sangat megah untuk diamiah di sini. Masih banyak sekali misteri yang belum tersingkap dari makam ini. Cinta, ya, cinta memang penuh dengan misteri. Dan akhirnya ini dibentuk, pemakaman ini pun seperti sebuah monumen. Nah, demikian review aku hari ini di Monumen Cinta Pacitan. Apabila ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.